Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bersama dengan kami, Bawaslu Kota Madiun, saya Wahyu Nugroho, selaku Ketua Bawaslu Kota Madiun. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan program berkaitan dengan Bawaslu membelajarkan, sebagaimana tema yang kami usung dalam kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan pengawasan partisipatif dan kolaboratif. Nah, tema kali ini penting untuk membangun sistem pengawasan pemilu yang holistik, melibatkan masyarakat luas sebagai subjek aktif demi terwujudnya pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil, dan berintegritas. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kami akan menyampaikan berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif adalah tugas daripada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, hingga Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah sebagaimana mandat daripada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kami akan menyampaikan berkaitan dengan pelembagaan Bawaslu sebagaimana secara konstitusional mandat daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimana sesuai dengan tingkatannya, di tingkat pusat kami memiliki Bawaslu Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Yang berikutnya ada Bawaslu Provinsi yang dimana berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Dan yang ketiga ada Bawaslu tingkat kota maupun kabupaten yang dimana berlokasi di kabupaten atau kota itu sendiri. Yang dimana terhadap 3 lembaga sesuai dengan tingkatan sebagaimana yang kami sampaikan, ini bersifat permanen sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, kami juga memiliki jajaran pengawas pemilu yang bersifat ad hoc, yang diantaranya adalah Panwaslu tingkat kecamatan yang secara SDM berjumlah 3 orang, dan di bawahnya ada PKD, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan maupun Desa yang berjumlah 1 orang. Yang terakhir ada pengawas tempat pemungutan suara yang dimana bertugas di lokasi tempat pemungutan suara yang dimana melakukan tugas-tugas pengawasan mulai tahapan persiapan hingga perhitungan suara selesai. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kami perlu sampaikan terkait dengan beberapa program pelaksanaan pengawasan partisipatif dan kolaboratif ini. Bawaslu telah melaksanakan beberapa program yang diantaranya adalah berkaitan dengan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu RI pada periode sebelumnya. Yang kami lakukan adalah terhadap kader-kader pengawas partisipatif ini adalah kami lakukan konsolidasi dan kami mengorganisir terhadap peserta-peserta yang masih aktif untuk kami sampaikan materi-materi supaya bisa disampaikan kepada komunitas dan masyarakat luas yang ada di Kota Madiun. Yang berikutnya, kami juga melaksanakan beberapa program yaitu berkaitan dengan Bawaslu Goes to Campus dan juga Bawaslu Goes to School. Nah, Bawaslu Goes to Campus ini harapannya kami bisa mencetak kader-kader pengawas partisipatif di tingkatan perguruan tinggi yang ada di Kota Madiun. Dan yang berikutnya, kami juga melaksanakan program Bawaslu Goes to School. Harapannya kami juga bisa mencetak kader-kader pengawas partisipatif di lingkungan SMA, SMK maupun sederajat yang ada di wilayah Kota Madiun. Yang berikutnya, kami juga membangun jejaring melalui forum warga pengawasan partisipatif. Kami juga bekerja sama dengan beberapa NGO lokal yang ada di Kota Madiun. Nah, penting kiranya Bapak Ibu sekalian, tahapan pemilu yang amat sangat kompleks, jumlah pengawas yang sangat terbatas, kami sadar betul penting kiranya membangun suatu iklim pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat luas untuk kami ikut sertakan dalam pengawasan pada masa tahapan pemilu maupun pada masa tahapan pemilihan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Yang berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, kami mengutip data sebagaimana kami ambil berdasarkan sumber yang disampaikan oleh Ketua KPU RI dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada tanggal 25 November
tahun 2024 yang lalu, yang dimana dalam pelaksanaan pilkada serentak yang lalu tahun 2024 terdapat daftar pemilih tetap sejumlah 203.657.354 pemilih. Ini adalah DPT nasional pada pilkada serentak 2024 yang lalu, yang dimana terbagi menjadi dua jenis kelamin. Yang pertama adalah laki-laki berjumlah 49,91%, dan yang mendominasi adalah pemilih perempuan berjumlah 50,9%. Nah, terhadap DPT sejumlah 203 juta sekian sebagaimana yang saya sampaikan terbagi menjadi beberapa klasifikasi pemilih. Yang pertama ada Gen Z sejumlah 52.318.841 pemilih. Yang kedua ada milenial berjumlah 67.731.281 orang atau pemilih. Ada generasi X 55 juta sekian, ada baby boomer sejumlah baby boomer berjumlah 25 juta sekian pemilih, dan pre-boomer 2.737.644 pemilih. Ibu dan Bapak sekalian, perlu kami sampaikan terhadap beberapa klasifikasi pemilih, Gen Z dan milenial ini yang amat sangat mendominasi. Jika kita totalkan sejumlah 120 juta sekian pemilih, dan saya rasa Ibu dan Bapak sekalian terhadap beberapa klasifikasi pemilih sebagaimana yang tadi kami sampaikan, saya rasa hampir setiap pemilih pada situasi hari ini telah menggunakan gadget atau menggunakan handphone. Yang oleh sebab itu, apa korelasinya? Nah, korelasinya adalah Ibu dan Bapak sekalian, kami penting melakukan dan peningkatan upaya-upaya pencegahan guna menanggulangi dugaan pelanggaran, yang dimana yang pertama adalah terkait dengan hoax. Hoax bisa terjadi karena misinformasi atau disinformasi. Dan misinformasi adalah sebuah informasi yang salah namun orang menyebarkannya dan percaya. Sementara berkaitan dengan disinformasi adalah informasi yang salah tetapi sengaja disebar luaskan dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang berikutnya kami sebut dengan istilah buzzer. Buzzer adalah suatu individu, kelompok, atau jaringan akun digital yang secara sistematis mengamplifikasi, membentuk, atau memanipulasi arus informasi dan opini publik untuk tujuan tertentu, baik untuk komersial, untuk kegiatan sosial, maupun untuk tujuan-tujuan politik. Nah, ini yang kami antisipasi pada saat nanti tahapan pemilu maupun tahapan pemilihan kepala daerah. Yang berikutnya, hoax dan buzzer ini kami antisipasi untuk dan jangan sampai terjadi distribusi berita yang bersifat manipulatif. Nah, distribusi berita yang sifatnya manipulatif ini adalah proses penyebaran terorganisasi terhadap informasi yang direkayasa, dipotong konteksnya, dipelintir atau difabrikasi untuk membentuk persepsi maupun opini publik dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku sosial maupun untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Yang berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, mengingat jumlah pemilih Gen Z dan milenial yang sangat mendominasi ini, kami mengantisipasi adanya pelanggaran konvensional itu bertransformasi menjadi pelanggaran yang bersifat digital, baik yang dilakukan melalui platform-platform media sosial maupun platform digital yang lain, yang dimana kami antisipasi terjadinya disinformasi dan hoax elektoral, misalkan terjadinya black campaign berbasis di platform media sosial, penggunaan buzzer terkoordinasi, bot, dan adanya akun-akun media sosial yang bersifat anonimus dengan tujuan untuk memanipulasi opini publik. Yang berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, mengingat sekarang ini maraknya artificial intelligence atau AI, potensi disalahgunakan untuk kontestasi maupun tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada ke depan. Yang dimana, misalkan saya ambil contoh, adanya perekayasaan video palsu para kandidat. Yang berikutnya, rekayasa pidato misalkan. Yang ketiga, adanya manipulasi pernyataan calon maupun
propaganda personalisasi menggunakan isu-isu SARA, suku, agama, ras, maupun antar golongan. Isu yang kami antisipasi yang ketiga adalah berkaitan dengan money politik ataupun politik uang yang dapat bertransformasi secara digital. Misalkan voucher atau berupa giveaway. Yang kedua adanya penambahan saldo melalui e-wallet atau dompet-dompet digital. Ibu dan Bapak sekalian, pelanggaran-pelanggaran digital ini lebih tersembunyi, terstruktur, berbasis teknologi, dan sulit dibuktikan. Yang sebab itu, Ibu dan Bapak sekalian, perlu kami sampaikan melalui program Bawaslu Membelajarkan ini, dan sebagaimana tema kami melalui pengawasan partisipatif dan kolaboratif, ke depan kami berharap seluruh lapisan masyarakat secara luas dapat berkontribusi dalam mewujudkan program-program pengawasan partisipatif yang ada di Bawaslu Kota Madiun. Yang berikutnya berkaitan dengan jenis-jenis pengawasan partisipatif akan disampaikan oleh anggota Bawaslu Kota Madiun, yaitu Bapak Moda Alfian selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya, tahapan pemilu dan potensi pelanggaran. Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih atau DPT. Kecurangan paling besar dan sentral muncul pada tahapan ini. Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi meliputi pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih yang telah meninggal, hingga pemilih sah yang tidak masuk daftar. Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Tahapan ini sangat krusial karena pendaftaran dan verifikasi menentukan siapa yang berhak berpartisipasi dalam pemilu. Di banyak kasus, terdapat calon peserta pemilu yang dengan secara sengaja memalsukan dokumen pendaftaran. Pemalsuan dokumen pendaftaran adalah pelanggaran serius yang dapat mendiskualifikasi peserta dan merusak kepercayaan publik terhadap proses-proses pemilu. Tahapan kampanye. Tahapan ini dipastikan akan terjadi banyak dugaan pelanggaran. Masyarakat diminta aktif mengawasi, memberikan pendidikan politik secara sehat, dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada Bawaslu. Yang paling sering muncul di tahapan kampanye ini adalah adanya politik uang, yaitu praktek pemberian uang atau materi untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Selanjutnya, ujaran kebencian dan sara, politisasi isu suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat memecah belah masyarakat. Hoaks dan berita palsu, penyebaran informasi palsu yang menyesatkan pemilih dan merusak reputasi kandidat. Penggunaan fasilitas negara, penggunaan aset dan fasilitas negara secara tidak sah untuk kepentingan kampanye. Tahapan masa tenang dan distribusi logistik. Pada masa tenang ini, yang paling sering terjadi adalah serangan fajar, yaitu politik uang menjelang hari pemungutan suara adalah tantangan terbesar dalam melakukan pengawasan. Pembuktiannya sangat sulit karena transaksi tunai yang sulit untuk dilacak. Selanjutnya, pengawasan logistik. Keterlambatan atau ketidaksampainya kotak suara dan kertas suara ke TPS harus diawasi secara ketat. Bawaslu bersama masyarakat wajib memastikan distribusi logistik dilakukan secara transparan, tepat waktu, dan mendapat pengawalan dari pihak keamanan. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pada tahapan ini adalah puncak kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Masyarakat dan Bawaslu
wajib memastikan tidak ada intervensi ataupun tekanan kepada pemilih di TPS. Adapun potensi-potensi pelanggaran yang terjadi di TPS yaitu adanya perusakan surat suara, penggelembungan suara, pencoblosan secara berulang, ataupun kekurangan surat suara adalah persoalan serius yang mengurangi integritas pemilu. Peran saksi masyarakat. Di tahapan ini diharapkan masyarakat menjadi kunci dalam mengawal suara dari TPS ke kecamatan dan memantau hasil secara langsung. Jenis-jenis pelanggaran pemilu. Ada 4 kategori utama pelanggaran pemilu. Yang pertama, pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap tata cara, prosedur, ataupun mekanisme administrasi penyelenggara pemilu di setiap tahapan. 2. Pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan yang melanggar prinsip moral, integritas, dan profesionalisme penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. 3. Pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana adalah pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu yang mengandung unsur kejahatan dan dapat dikenakan penjara dan ataupun denda. 4. Pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran hukum lainnya adalah pelanggaran yang terjadi dari sebuah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan lain yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, namun memiliki keterkaitan hukum dengan penyelenggaraan tahapan pemilu. Di Bawaslu Kota Madiun, kita pernah menangani terkait pelanggaran pemungutan suara atau yang biasa kita kenal dengan PSU, yaitu pada waktu Pilkada Kota Madiun, di mana kronologisnya bahwa ada salah satu pemilih ataupun 2 orang pemilih yang tidak memenuhi syarat mencoblos di TPS, dan pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT, DPTB, dan DPK. Atas temuan di jajaran pengawas kami, maka dilaporkan secara berjenjang mulai dari pengawas TPS, kemudian ke PKD, kemudian ke Panwascam, selanjutnya mengadakan pleno dan diregis dan direkomendasikan di Bawaslu Kota Madiun. Di Bawaslu Kota Madiun selanjutnya memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Madiun untuk menyelenggarakan PSU. Terima kasih. Materi berikutnya adalah tadi disampaikan tentang program pengawasan partisipatif Bawaslu yang sempat disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Madiun, Pak Wahyu Sesartri Sulistyonugroho. Lanjutkan adalah tentang pendalaman sesuai dengan Bawaslu 2 tahun 2023. Program pengawasan partisipatif Bawaslu diantaranya adalah dalam bentuk pendidikan dan kaderisasi, seperti contohnya adalah SKPP, Bawaslu Goes to School, atau Bawaslu Goes to Campus, atau dengan kerjasama Saka Adiaksa Pemilu dengan kepramukaan. Kemudian penguatan komunitas, misalkan dengan forum warga, kegiatan forum warga, kemudian kegiatan komunitas pemerhati pemilu. Kemudian ada pojok pengawasan. Contohnya di perguruan tinggi membentuk ada sebuah ruangan sudut khusus untuk di situ ada literasi dan buku-buku tentang pengawasan pemilu. Kemudian ada mobil pengawasan. Di situ ada seperti perpustakaan, di dalam mobil juga ada buku-buku literasi tentang pengawasan pemilu. Kemudian ada kolaborasi akademik, misalkan dengan ada riset kolaborasi tentang pengawasan partisipatif atau pengawasan pemilu. Kemudian ada KKN tematik yang terkait dengan pengawasan pemilu juga. Kemudian ada gerakan kampung pengawasan, ya, baik contohnya kampung anti money politik. Kemudian ada kampung pengawasan, yaitu ada beberapa kapolda yang ada yang
melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian ada komunitas digital. Ini adalah tentang terkait dengan dunia digital saat ini. Trennya adalah membuat komunitas yang untuk tentang kegiatan literasi yang disampaikan dalam bentuk media sosial dan kelompok-kelompok yang mewujudkan tentang trending topik, tentunya terkait dengan masalah kepemiluan dan pengawasan. Jadi pengawasan kolaboratif ini adalah untuk tujuannya adalah untuk pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Berikutnya program pengawasan partisipatif yang kami lakukan di Kota Madiun, diantaranya dari beberapa program tadi adalah kita bekerjasama dengan perguruan tinggi di kampus, yaitu dengan Unipma, kemudian dengan Universitas Merdeka Madiun, dengan beberapa kampus lainnya, kampus Universitas Negeri Surabaya, kampus Magetan, dan beberapa sekolah juga, karena kita ada dari Goes to Campus dan Goes to School. Di sekolah seluruh Kota Madiun yang setingkat SLTA, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah kita kerjasamakan, baik dengan cabang dinas pendidikan di wilayah Madiun, kemudian ada juga dengan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan sekolah di Madrasah Aliyah khususnya. Kemudian dengan kegiatan bersama organisasi pemuda, misalkan Ormas juga ada, kemudian OMEK, kegiatan organisasi ekstra kampus, misalkan dengan PMII, GMNI, HMI, kami, dan beberapa kegiatan dengan OMEK tersebut, juga dengan Ormas Kepemudaan, misalkan dengan Pemuda Ansor, kemudian dengan Aisyah, kemudian dengan kegiatan dengan Fatayat, Muslimat, dan beberapa kegiatan dengan ormas lainnya. Selanjutnya, pentingnya menjaga semangat pengawasan secara berkelanjutan. Ini memang kita akui bersama bahwa pengawasan pemilu bukanlah pekerjaan yang mudah, karena objeknya itu adalah manusia. Objek pengawasan adalah manusia yang menginginkan kekuasaan politik dengan dampak besar yang merupakan dampak besarnya bagi kehidupan publik dan masa depan bangsa. Maka pengawas pemilu menghadapi 3 jenis tekanan utama atau pressure yang dapat menggoyahkan semangat dan integritas mereka. Pertama, terkait tekanan psikologis, misalkan seperti ancaman dari peserta pemilu, sorotan media, serangan media sosial, stres akibat beban kerja tinggi, dan frustasi ketika temuan pelanggaran tidak ditindaklanjuti. Kemudian ada tekanan kultural, itu ada budaya sungkan di orang Jawa misalkan, terhadap tokoh masyarakat atau tokoh agama, tokoh adat, loyalitas kesukuan, budaya patronasi, dan penggunaan simbol-simbol agama oleh peserta pemilu yang berbenturan dengan prinsip netralitas. Kemudian ada tekanan secara struktural, keterbatasan kewenangan, intervensi politik, minimnya anggaran dan SDM, tekanan dari atasan, serta aturan yang berubah-ubah dan tumpang tindih. Itu salah satu tekanan secara struktural tadi. Jadi semangat keberlanjutan ini berarti tetap tenang, percaya diri, dan berani menegakkan aturan meskipun ada rasa takut, ancaman, dan stres. Menghadapi semua tekanan ini, pengawas pemilu harus menjaga semangat pengawasan berkelanjutan. Artinya komitmen untuk terus teguh, konsisten, dan tidak pernah menyerah. Menjaga pemilu bersih adalah amanah konstitusi, ibadah sosial, dan ujian profesionalitas. Adat dan kekerabatan sebaiknya dijadikan sebagai sarana komunikasi, bukan sebagai hambatan. Meskipun kewenangan terbatas, pengawas adalah bagian dari fondasi demokrasi kita. Selanjutnya, bagaimana membangun jaringan dan komunitas pengawas di tingkat lokal. Di membangun jaringan ini, pengawas lokal adalah kunci pengawas pemilu yang efektif dan berkelanjutan. Artinya menciptakan ekosistem kolaboratif antar warga, media, organisasi, dan lembaga pendidikan untuk menjaga integritas pemilu sendiri. Pertama, partisipatif. Semua warga punya hak mengawasi pemilu. Contohnya, mahasiswa membuat posko pemilu di kampusnya untuk melaporkan dugaan pelanggaran, itu boleh.
kemudian kolaboratif misalkan. Bawaslu dengan media lokal, tokoh agama masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil saling melengkapi. Kemudian sustainable, berkelanjutan. Pengawasan tidak berhenti di hari pemilu saja. Forum-forum warga tetap aktif pasca penyelenggaraan sebagai kontrol sosial yang berkelanjutan. Kemudian ada independen dan netral. Pengawas tidak berpihak pada peserta pemilu manapun, contoh menolak dana caleg, dan tetap melaporkan adanya pelanggaran. Panwaslu Kecamatan sebagai pusat koordinasi ketika masa tahapan ya, membangun jaringan dengan para tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa dan akademisi LSM atau Ormas, media lokal, dan masyarakat umum. Jaringan lokal memungkinkan deteksi pelanggaran secara real time, respon cepat terhadap laporan, dan peningkatan kepercayaan publik karena pengawas dikenal dan dipercaya komunitasnya. Selanjutnya, mekanisme tindak lanjut dan monitoring laporan adalah proses sistematis yang memastikan setiap laporan pelanggaran ditangani secara serius, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana diatur dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2022. Tanpa mekanisme ini, pengawasan pemilu akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Dari penerimaan, terima laporan masuk, kemudian diverifikasi awal, diperiksa kelengkapan dan buktinya, kemudian registrasi, catat di dalam sistem resmi, kemudian penanganan, ada investigasi, ada klarifikasi, kemudian terakhir adalah adanya evaluasi hasil dan tindak lanjut. Berikutnya, mekanisme tindak lanjut dan monitoring ini berjalan dengan baik dan menghasilkan ada 6 kondisi penting di sini. Yang pertama, kepastian, akuntabilitas, dan transparansi. Publik mengetahui proses pemilu berjalan jujur dan adil. Laporan tidak diabaikan atau hilang tanpa kejelasan. Kedua, kepastian penegakan hukum dan keadilan pemilu. Meyakinkan pemilih bahwa pemilu bebas dari politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi data. Yang ketiga adalah munculnya kepercayaan publik. Masyarakat percaya pada hasil pemilu jika mengetahui dan meyakini setiap pengaduan atau laporan diproses dengan serius. Yang keempat adalah tersedianya umpan balik atau perbaikan sistem. Laporan yang dimonitor menghasilkan data pola pelanggaran untuk perbaikan ke depan. Kemudian yang kelima adalah perlindungan terhadap hak warga negara. Hak demokratis warga negara tetap terjaga dari intimidasi. Keenam, adanya kepastian prosedural. Setiap laporan yang ditangani secara sistematis dan adil sesuai dengan mekanisme baku. Terima kasih, demikian materi tindak lanjut yang kami sampaikan. Kurang lebih yang kami mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.